Sebab waktu itu kan siklus perputaran. Nah, perputaran waktu itu kita manfaatkan, terutama dalam aspek tingkah laku, perbuatan, perkataan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak jamaah rahimakumullah, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberi kenikmatan yang luar biasa, yaitu iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam inilah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki di dunia wal akhirah. Kedua kalinya salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita semua, kepada umat manusia, yang insya Allah dengan kita taat akan menyelamatkan kita di dunia wal akhirah, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau besok di yaumil akhir. Amin. Ibu bapak yang saya hormati, bahwa kita ini dalam kehidupan ini yang ingin kita capai itu adalah muttaqin. Muttaqin itu adalah tingkatan yang mulia di sisi Allah. Innallaha amarakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah dan kamu itu adalah yang bertakwa. Nah, bertakwa itu memelihara diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sengsara, yang menyebabkan siksa, yang menyebabkan azab. Oleh karena itulah takwa itu memelihara diri, senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam hal kehidupan kita, dalam berinteraksi, adaptasi, komunikasi sesama kita, sama jamaah, sama sesama kita, ini diatur dalam petunjuk Rasulullah akhlakul karimah. Jadi manusia ini berbuat, berlaku, berkata, ya, di dalam menjaga ketakwaannya itu adalah salah satu menjaga diri di dalam berinteraksi, beradaptasi sesama kita. Jadi manusia itu tidak luput dari berhubungan, berkomunikasi satu sama lainnya. Dan takwa itu sendiri adalah menjaga diri itu sepanjang masa. Jadi ini di dalam kegiatan amalan-amalan kita, sesungguhnya untuk berbuat tidak baik atau yang salah itu sangat diminimalkan. Kita sholat 5 kali sehari semalam, mulai dari subuh, nanti zuhur, asar, maghrib, isya. Itu celah-celah untuk berbuat itu sesungguhnya kecil, ya. Jadi kita ini konsistensinya perintah untuk bertakwa, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah dengan takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali kamu dalam Islam. Jadi bertakwa yang sebenar-benarnya seiring dengan ajaran agama ini, kita seperti sholat itu 5 kali itu celah-celah itu sangat kecil, diminimalisir. Nah, kalau kita juga umpamanya ada kekeliruan, maka disuruh meminta maaf, karena manusia itu memang sifatnya hilaf. Jadi kita sesungguhnya sudah terarah. Selagi kita mentaati perintah Allah, perintah Rasul ini terarah, kita akan melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dan tidak akan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini sudah kita mentaati ajaran agama ini, sudah arahnya sudah ke sana, terpelihara. Nah, yang kecil-kecil diatur agar kita tidak terperosok. Umpamanya yang kecil itu akhlakul karimah, ya, yang tanpa kita sadari, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan,
Itu adalah rangkaian akhlakul karimah. Makan dengan tangan kanan, ya ta. La takulanna ahadukum bisimalih, jangan sekali-kali kamu makan dengan tangan kiri. Wala tasrobanna, itu ada nun taukidnya, jangan sekali-kali juga minum dengan tangan kiri. Jadi ini adalah rangkaian dari akhlakul karimah yang menjaga ketakwaan, ya. Wala tamutunna wa illa antum muslim, itu terpelihara kalau kita jaga ini baik-baik. Dan satu hal yang juga Rasulullah berpesan kepada kita, bahwa dalam interaksi adaptasi kita itu ada budaya malu, supaya tidak melakukan sesuatu yang tidak disenangi, ya, budaya isin, malu. Al haya'u minal iman, malu itu adalah sebagian atau tanda-tanda dari iman. Jadi orang itu kalau malu ini, ya, hidup dalam kehidupan kita zaman beberapa puluh tahun yang lalu ini, budaya ini dalam kehidupan banyak realisasinya, ya. Anak-anak di depan kita atau kita di depan orang, nyun sewu, derek langkung, itu adalah hal yang baik. Malu kalau kita tidak sopan, malu kalau kita terlambat, itu. Jadi ini budaya malu. Malu membuat sesuatu yang tidak baik. Nah, ini juga peringatan kepada kita dalam bersikap, bertingkah laku, berkata dan berbuat ini, ya. Rasulullah juga mengatakan, iza lam tastahi fasna masita, kuini is uran duwe isin wis karepmu, kira-kira begitu. Apabila kamu sudah tidak punya malu, terserahlah kamu, gitu. Itu kan dilulu. Nah, jadi betapa pentingnya budaya malu ini di dalam kehidupan kita ini tetap terjaga. Jadi kalau saya berbuat ini ya malu, jangan, gitu. Jadi kan ini memelihara tingkah laku kita, akhlakul karimah itu terpelihara ya di sana. Jadi orang-orang bertakwa itu dari perilaku sehari-hari itu dijaga, ya, dijaga. Yang kecil-kecil dijaga, hubungan dengan saudara kita dijaga, sehingga senyum itu saja sedekah. Artinya menyenangkan. Dalam beradaptasi, berinteraksi itu kita saling menyenangkan satu sama lain. Jadi berkata yang baik, berkata yang benar, berbuat yang baik, bertingkah laku yang baik. Jadi ini terjaga dari aspek kita melaksanakan ajaran agama itu dengan sebaik-baiknya. Jadi ini adalah bagian daripada kita bertakwa itu, dari aspek tingkah laku, perkataan, perbuatan yang dijaga, dan itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Sampai kita ngerasani itu tidak boleh ngerasani. Ya Rasulullah itu sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh itulah yang namanya ngerasani. Kalau tidak itu fitnah. Nah, jadi ini menjaga diri ini yang harus kita pelihara betul. Kita sholat subuh, kita sadar, kita pasrah pada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian kita beraktivitas, nanti ada pekerjaan, kita selalu berjaga-jaga, menjaga diri. Kemudian ada sholat zuhur terus itu, yaitu berkesinambungan. Sebab waktu itu kan siklus perputaran. Nah, perputaran waktu itu kita manfaatkan, terutama dalam aspek tingkah laku, perbuatan, perkataan. Jadi dari jam 12, 1, 2, 3, 4, 5 putar, ya, dari tengah malam, subuh nanti tengah hari terus berputar. Ini kan terus kita. Kalau kita tidak melihat dengan cermat, itu seakan-akan ya cuma perpindahan waktu saja. Tapi di situ maknanya itu waktu itu kita manfaatkanlah bertingkah laku yang baik itu, ya, sehingga ada nilai. Jadi nilainya orang bertakwa itu memanfaatkan waktu itu dengan kebaikan, dengan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Dan kalau hal yang tidak baik, tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Jadi perputaran waktu itu manfaat bagi orang yang bertakwa supaya mendapat ridho Allah. Mendapatkan ridho Allah itu juga sesama kita harus baik dengan manusia, dengan lingkungan kita harus baik. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Sampai-sampai kita berbuat malu, berlaku malu itu juga lebih baik untuk menjaga, yaitu al-haya'u minal iman, menjaga diri. Jadi, aku izin nak telat. Saya mampu nyumbang 100 kok cuma 5 rupiah. Izin aku. Jadi malu berbuat yang tidak baik, atau malu melakukan perbuatan baik tapi tidak melakukan. Ya, jadi yang cedak masjid, orang yang masjid, nah itu izin aku orang izin. Nah, jadi gitu, ya. Dan berkata-kata juga, perkataan, perbuatan, sehingga ketakwaan yang kita dituntut
jangan mati sebelum, kecuali kamu dalam Islam itu terpelihara, keterpeliharaan ya. Kita melaksanakan perintah ajaran agama itu senantiasa memelihara diri. Jadi takwa itu sendiri itu sudah dibentuk oleh ajaran itu kalau kita taati. Saya kira begitu Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan kita ini mendapat barokah, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih khusus lagi kita ini yang sepuh-sepuh memohon kepada Allah akhir hidup kita adalah dengan akhir yang husnul khotimah. Saya kira begitu. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.